Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe Jadi ya. sebenarnya kan kalau harga CPO naik turun itu sudah biasa lah ya. Namun dan kita harus ingat bahwa sebenarnya faktor utamanya ya fundamentalnya tetap adalah supply demand menurut saya sih. Jadi fundamental harga CPO itu naik turun itu adalah supply demand, bahwa ada faktor sentimen yang lain. Nah, untuk kali ini kalau saya boleh mengidentifikasi adalah bahwa di satu sisi demand itu mulai pulih ya, sejalan dengan beberapa perbaikan di negara tujuan ekspor utama. Jadi ada recovery. Dengan recovery ini demand mulai menunjukkan perbaikan sehingga terjadi kenaikan. Nah, terutama negara-negara tujuan ekspor kita utama ya. Tapi di pihak lain ada kekhawatiran bahwa supply-nya itu under expectation. Ya, tidak hanya sawit, bahkan juga sebenarnya vegetable oil yang lain itu juga ada kekhawatiran seperti kedelai, sunflower itu akan di bawah ekspektasi. Sawit sendiri juga diprediksi akan berkurang ya, artinya lebih rendah supply-nya di akhir tahun ini compare dengan tahun lalu. Jadi menurut saya sih ini yang menyebabkan terjadinya harga yang bullish ini. Kalau supply under expectation ini kenapa sebabnya Pak? Apa karena memang La Nina gitu ya, balik lagi soal cuaca ataukah seperti apa? Dan kondisi supply saat ini nih gambarannya seperti apa sih Pak Joko kalau bisa digambarkan begitu? Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau kita bicara produksi Indonesia, saya sih punya datanya sampai dengan September ya. Sampai dengan September itu kalau kita lihat produksi kita itu masih rendah lah, sekitar 4,5-5% dibanding tahun lalu. Jadi itu aja sudah kelihatan secara data kita lebih rendah dari tahun lalu. Kenapa? Sebenarnya faktornya itu yang utama adalah cuaca. Tapi cuaca ini kan tidak hari ini saja. Bahwa hari ini ada sentimen La Nina mungkin saja. Tapi menurut saya faktor utama adalah kita mesti lihat 2 tahun ke belakang. Ya, 2018 itu cuacanya kering, 2019 juga sebagian kering, tapi 2018 itu kering dan sebenarnya waktu itu market sangat jelek ya. Ini yang kemudian saya mengidentifikasi saat market jelek itu biasanya perawatan tanaman kurang gitu ya. Jadi itu akibatnya ya 1,5 sampai 2 tahun. Mungkin sekarang ini yang menyebabkan faktor-faktor 1,5-2 tahun yang lalu itu berdampak pada produksi tahun ini. Oke, berarti ada sedikit sekedar apa ya, mungkin ada sedikit strategi begitu dengan menahan produksi begitu kemarin karena mungkin melihat bahwa kondisi market yang masih belum baik dan sekarang mungkin adalah momentum gitu karena sudah tercermin lewat harga, ataukah seperti apa nih Pak Joko? Kalau produksi itu kan kita nggak bisa atur ya. Kalau sawit itu ya produksi kurang ya nggak bisa digenjot naik, produksi berlebih juga nggak bisa direm. Karena memang secara natural ya kita harus memanen kalau ada buahnya dan kita tidak bisa memaksa untuk mengeluarkan buah. Jadi yang kita bisa manage kan sebenarnya faktor inventory, faktor penggunaan itu yang paling kita bisa manage. Nah, kemudian di samping tadi recovery di pasar ekspor, kebetulan kan dalam negeri itu bagus ya. Sepanjang tahun ini itu demand dalam negeri itu bisa mengimbangi pelemahan di pasar ekspor.